selamanya. Selagi napas masih di kandung badan, kita akan terus dihadapkan pada suatu keadaan di mana kita harus memilih. Seperti ketika aku lebih memilih untuk menikah dengan Heru yang pegawai biasa dan usianya terpaut 5 tahun, lebih muda di bawahku, daripada menerima lamaran Faris, seorang pengusaha rumah makan. Pada awalnya tak mudah untuk mendapatkan restu dari kedua orang tuaku. Aku memahami kekhawatiran mereka. Sebagai orang tua, tentu mereka menginginkan jodoh yang terbaik untuk anak mereka satu-satunya. Mungkin itulah yang disebut cinta, rela dan ikhlas menerima apapun kekurangan pasangan kita. Heru baru saja berangkat kerja ketika tiba-tiba saja ibuku datang dengan raut wajah keruh. "Ada apa lagi, Bu?" tanyaku demi melihat raut murung ibuku. "Bapakmu benar-benar keterlaluan, Sri. Aku gak sanggup lagi kalau terus-terusan seperti ini." Kulihat mata ibuku mulai basah. "Diminum dulu, Bu." Ku belai punggungnya perlahan, sekedar menenangkan emosinya yang mulai bergolak. "Aku mau minta cerai saja, Nduk. Aku sudah tidak kuat lagi menghadapi bapakmu. Bapak judi lagi, Bu." 2 tahun terakhir ini, bapakku kecanduan judi. Semua harta yang diperoleh dengan kerja keras, mobil, tanah, sawah, habis di meja judi. Satu-satunya harta yang tersisa hanya rumah yang kini ditempati oleh orang tuaku. Semalam Juragan Warso datang ke rumah, Nduk. Dia bilang kalau tidak segera dilunasin hutang-hutang bapakmu, maka rumah kita akan disita. Ibuku mulai terisak. Aku terdiam, entah harus berkata apa. Tulang-tulangku seperti dilolosi. Tubuhku lemas. "Berapa hutang bapak, Bu? Kok sampai rumah kita mau disita?" 78 juta, Sri. Belum termasuk bunganya. Juragan Warso adalah seorang saudagar raya di kampungku. Dia meminjamkan uang dengan bunga yang mencekik leher. Aku menghela nafas panjang. Ku biarkan saja ibuku yang masih tergugu di sampingku. Anganku menerawang. Kemana kiranya aku mencari uang sebanyak itu? Apa kata Heru nanti kalau tahu permasalahan ini? Kepalaku terasa berputar cepat. "Sudah, Bu. Sekarang lebih baik Ibu pulang saja dulu. Nanti saya pikirkan jalan keluarnya." Kucium tangan ibuku sebelum berpisah. Sudah 2 hari ini Heru mendiamkanku sejak ku beritahu niatku untuk mengadu nasib ke luar negeri demi membantu melunasi hutang-hutang bapakku. Ya, lagi-lagi aku dihadapkan pada sebuah pilihan. Suamiku akhirnya luluh. Dengan berat hati, dia melepaskan kepergianku ke Hong Kong. Aku diperkerjakan pada sebuah keluarga di daerah Satin. Majikanku lelaki, seorang guru besar di universitas swasta di Hong Ham. Sementara istrinya bekerja di sebuah panti rehabilitasi. Mereka memperlakukan aku selayaknya keluarga sendiri. Tugasku hanya bersih-bersih rumah dan memasak. Satu-satunya anak mereka sudah beranjak remaja, 14 tahun. Aku bekerja dengan mereka selama 4 tahun. Selain untuk melunasi hutang bapakku, aku juga menyisakan sedikit uang untuk membuka warung kelontong di depan rumah. 4 tahun berlalu sudah. Kepulanganku disambut dengan sukacita oleh suami dan kedua orang tuaku. 2 bulan setelah kepulanganku, aku dinyatakan hamil karena semua bersukacita menyambut bayi mungilku.
Waktu begitu cepat berlalu, tahun berganti. Kebutuhan hidup mulai terasa menjadi beban berat yang harus kami pikul. Penghasilan Heru sebagai pegawai administrasi di kantor pengacara, ditambah pendapatan dari warung kelontongku, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar uang sekolah anakku yang masih kecil. Kita nggak punya jalan lain, Mas. Kebutuhan kita semakin membengkak, sementara pendapatan kita hanya cukup untuk makan. Aku berusaha meyakinkan Heru untuk mengizinkan aku pergi ke luar negeri lagi. Seberapapun gak akan pernah cukup, Dik. Kita harus nerimo, jawab Heru. Nerimo. Anak-anak semakin besar, Mas. Biaya sekolah semakin mahal. Aku menjawab dengan nada tinggi. Hening. Ya sudah, Dik. Kalau memang kamu memaksa, aku ikhlas. Tapi 2 tahun saja. Aku dan anak-anak membutuhkan keberadaanmu. Aku minta maaf karena tidak bisa mencukupi kebutuhanmu, sehingga kamu harus jauh-jauh ke luar negeri, Dik. Lirih Heru berkata padaku. Ku peluk erat-erat suamiku. Tak mudah berpisah dengan Heru dan buah hatiku. Tapi apa daya, aku ingin memberi yang terbaik untuk mereka. Kepergianku kali ini terasa amat berat, karena selain berpisah dengan orang tua dan suami, aku juga harus meninggalkan anakku yang masih kecil. Berulang kali ku seka air mata yang tak mampu ku cegah. Di Hong Kong kali ini, aku dipekerjakan di sebuah North Point. Aku merawat seorang nenek berusia 80 tahun. Nenek yang kurawat masih sehat, tetapi perlakuannya padaku sungguh tidak pantas. Sejak awal hingga tahun keempat, aku merawatnya. Tidak pernah sekalipun dia menyebut namaku. Setiap kali dia selalu memanggil dengan julukan kasar. Bahkan tak segan dia memakiku di keramaian. Segala tingkah polanya seakan sengaja membuatku tak nyaman. Sudah berhari-hari ku amati, ada yang janggal dengan gelas kopiku. Setiap kali, tiba-tiba saja kopi yang isinya tinggal setengah menjadi penuh. Ku cium ada aroma sabun, tapi aku diam saja. Hingga suatu pagi, setelah menyeduh secangkir teh untuk majikan tuaku, aku masuk ke kamar mandi, hendak buang air kecil. Dari dalam kamar mandi, aku dengar majikan tuaku terbatuk-batuk berjalan menuju ke dapur dengan mengendap-endap, seolah ingin membuktikan kecurigaanku. Selama ini aku mengamati apa yang dilakukannya, dan benar saja dugaanku. Dia memeras busa untuk cuci piring ke dalam cangkir kopiku. Dia terkejut ketika tiba-tiba aku berdiri di belakangnya dan bertanya, mengapa dia melakukan itu. Aku tak tahu harus berbuat apa. Mengadukan kelakuannya pada anak-anaknya pun hanya akan menyusahkan posisiku. Sejak itu, aku lebih meningkatkan kewaspadaanku. Air putih pun terpaksa ku letakkan dalam botol minum dan ku kunci di dalam lemari pakaianku. Aku tak ingin terjadi hal yang tak kuharapkan. Perjuanganku di negeri orang kali ini kurasa berat, dan bertambah lagi bebanku manakala aku dengar dari cerita orang tua dan anakku bahwa Heru mulai berubah. Dia mulai jarang mengunjungi anak kami yang kutitipkan pada orang tuaku. Ketika aku tanyakan hal ini padanya, dia selalu bilang sibuk. Aku tak percaya begitu saja. Jujur, instingku sebagai seorang istri mengatakan,
suamiku mulai tergoda wanita lain. Sore itu, tiba-tiba Heru menghubungiku. Dia mulai menyalahkan aku karena meninggalkannya bertahun-tahun. Dia menyalahkan aku karena tak pernah memahaminya. Singkat cerita, dia menceraikan aku karena wanita yang selama ini menjadi teman selingkuhannya hamil dan menuntut untuk dinikahi. Duniaku serasa gelap. Bertahun-tahun aku membanting tulang untuk kesejahteraan keluargaku, untuk masa depan anakku. Dan sekarang suamiku menceraikan aku. Aku terpuruk. Aku terluka setengah mati. Tapi kondisiku memaksa untuk harus tetap tegar. Aku tetap melakukan tugasku seperti biasanya. Masa kerja yang rencananya hanya 2 tahun, ku perpanjang lagi. Aku tidak ingin bertemu Heru. Kini 4 tahun berlalu sejak peristiwa itu. Hatiku tak lagi berdarah mengingatnya. Perihnya memang masih terasa, tapi aku harus pulang untuk anakku tercinta. Sekian.